Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua tugas aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Imamat 19 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Maka pakaian kita untuk mendatangi Tuhan adalah kekudusan juga. Maka karena itulah, orang yang berhak datang kepada Tuhan dan diperdamaikan dengan Tuhan adalah orang yang sudah disucikan dan dikuduskan, yaitu dengan mengampuni dosa-dosanya. Atas usaha manusia sendiri, tentu hal itu tidak akan dapat terjadi. Maka karena itulah Tuhan mengambil inisiatif dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus dan darahnya tercurah untuk menyucikan dan menguduskan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib, harus hidup senantiasa kudus di dalam kehidupan kita sekarang ini. Dalam konteks orang Israel dalam bacaan kita di dalam Imamat 19 ini, kekudusan umat Israel itu harus memperhatikan yang pertama, tidak boleh menyembah ilah yang lain selain daripada Tuhan, Yahweh, Elohim yang telah membawa mereka, menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Tuhan Allah adalah satu-satunya menjadi sesembahan. Tidak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Berkenaan dengan itu, umat Israel tidak boleh untuk membuat patung untuk disembah. Tidak boleh juga mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Dan sebagai bukti menguduskan Tuhan, harus memberikan satu hari untuk menjadi sabat, menjadi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian kekudusan terhadap sesama itu harus diwujud nyatakan dengan melakukan hukum Taurat bagian kedua yang pertama, yaitu hukum kelima, menghormati ayah dan ibu. Setelah itu, kekudusan itu juga harus diikutkan dengan tidak boleh membunuh. Dan Tuhan Yesus menyempurnakan itu, bahkan membenci saja itu sudah membunuh. Maka orang yang kudus dalam Tuhan tidak boleh membenci sesamanya. Yang kemudian kekudusan itu juga harus dijaga dalam bentuk tidak boleh berzina. Kekudusan yang berikut adalah tidak boleh mencuri. Kekudusan yang berikut yaitu yang ke-9, tidak boleh menyaksikan saksi dusta terhadap sesama kita. Dan kekudusan yang ke-10 dalam hukum Taurat yang ke-10 adalah tidak boleh menginginkan milik sesama, baik hartanya maupun hambanya, ternaknya, bahkan istrinya sendiri. Singkatnya, itulah kekudusan yang dituntut Tuhan dari umat Israel, dan itu juga yang dituntut dari kita sekarang. Maka dalam hal kekudusan yang telah disempurnakan Tuhan Yesus, kita harus dikuduskan pertama sekali, hati kita harus bersih, harus Roh Kudus yang menguasai. Kemudian pikiran kita juga harus bersih, memikirkan hal-hal yang positif, sehingga bibir mulut kita juga kemudian lebih banyak memuji-muji Tuhan, lebih banyak bersyukur daripada bersungut-sungut, lebih banyak menghargai, mengapresiasi sesama daripada mengkritisi dan mencela, lebih banyak bersukacita daripada berkeluh kesah di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, maka marilah kita menghadap hadirat Tuhan di dalam kekudusan. Ketika kita sudah dikuduskan di dalam baptisan, kita boleh hidup baru. Dan selanjutnya, buah yang kita buahkan di dalam hati kita adalah buah-buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, dan semua yang berkenaan dengan itu, yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang Maha Kudus, karena Tuhan juga sudah menguduskan, menyucikan kami di dalam kematian Yesus Kristus. Dengan darahnya yang tercurah di salib, dosa kami telah dibasuh, dan kami telah satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus melalui baptisan kudus. Maka sekarang dalam kehidupan kami,
Biarlah kami dipandu senantiasa oleh Roh Kudus, agar buah yang kami buahkan adalah buah-buah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.